kami pengen berbagi manfaat untuk orang lain. Karena cupang merupakan salah satu dari makhluk ciptaan Allah. Itu artinya kita juga berbagi cerita tentang keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ikan hias ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seno Haji Munullah. Kebetulan saya adalah pemilik dari peternakan ikan cupang ini, yakni Easy Betta Farm atau disingkat IBF. Ya, kalau masalah letaknya cukup terpencil, yakni di daerah yang bernama Sidomulyo. Sidomulyo kurang lebih 5 menit di belakang RSUD Kabupaten Sleman. Awal mula saya membuat peternakan ini karena memang yang pertama saya hobi dengan ikan hias ini, terkhusus cupang. Sudah mulai dari kecil saya hobi sekali untuk memelihara cupang, mulai dari breedingnya, yakni perkawinannya, kemudian kadang juga saya bisa menjualnya ke teman-teman sekitar. Berangkat dari situ, saya memulai untuk bermain hobi ini lagi pada saat Corona menyerang. Jadi saya bisa dibilang membuat farm ini latar belakangnya kurang lebih waktu Corona menyerang Indonesia sekitar bulan Juli saya memulai untuk membuka farm ini. Jadi memang belum lama, sekitar 4 bulan, baru 4 bulan saya membuka peternakan ini. Namun saya senang sekali, saya sangat senang sekali ketika membuka peternakan ini. Di samping memang sebagai hobi, yang kedua mengisi waktu luang, karena kita mengetahui bahwasannya ketika virus ini menyerang banyak sektor yang lumpuh. Namun tetap ada sektor-sektor yang melaju, bahkan sampai puncaknya, seperti di bisnis ikan hias ini, yakni bisnis cupang ini. Bisnis cupang ini bisa dibilang pada saat ini perputaran uangnya sangat luar biasa, sangat banyak sekali, karena banyak orang mulai menghobi di sini. Banyak orang yang kerjanya di kantoran mulai bingung karena work from home, jadinya mereka banyak memelihara cupang. Tujuan kami menciptakan farm ini atau membangun farm ini terwujud, yakni ingin membuat orang lain senang. Kemudian itu asal mula kami membuka peternakan ini. Jadi mulai dari Corona, kemudian kami memunculkan kembali hobi kami sehingga terbentuknya farm ini. Salah satu asasnya juga kami membangun peternakan ini, yakni kami pengen berbagi manfaat untuk orang lain. Karena cupang merupakan salah satu dari makhluk ciptaan Allah. Itu artinya kita juga berbagi cerita tentang keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ikan hias ini. Kemudian di Sleman ini khususnya ada sebuah paguyuban, dan kebetulan kami juga masuk di paguyuban ini, yakni Paguyuban Cupang Sleman atau disingkat sebagai PCS, yang mana anggota-anggotanya tersebar di berbagai daerah atau berbagai tempat di Kabupaten Sleman, mulai dari Seyegan sampai ke Kalasan, Adapun jenis-jenis yang kami pelihara di sini ada berbagai macam, mulai dari jenis blue rim, kemudian koi multicolor, ada juga nemo multicolor, ada juga galaxy multicolor, ada juga black koi, yellow koi, dan yang lainnya. Berbagai macam jenis kami kembangbiakkan di sini. Jadi untuk perawatan cupang khususnya di farm kami ini, kebetulan kami memang menerapkan agak ketat untuk perawatan cupang karena di sini daerahnya dingin, sehingga banyak risiko dan kendala yang kami hadapi, terutama cuaca dan penyakit, yakni white spot atau jamur. Di sini banyak sekali terjadi hal itu,
sehingga menyebabkan ikan tersebut tanpa ada gejala apa-apa tahu-tahu mati. Nah, itu white spot atau jamur. Oleh karenanya perawatan di sini biasanya kalau untuk yang di toples 4 liter biasanya per 3 hari kami ganti air. Kemudian air tersebut setelah kami ganti, air tersebut kami berikan garam ikan, lalu setelah itu kami kasih olahan daun ketapang untuk menetralkan pH air agar cupang tersebut tidak kedinginan, agar cupang tersebut tidak terkena jamur. Adapun pakan yang biasa kami berikan, sebenarnya pakan banyak yang bisa diberikan ke ikan cupang ini, mulai dari jentik nyamuk, kemudian cacing sutra, lalu ada cacing darah, ada Daphnia magna, kemudian ada pelet juga. Nah, kami kebetulan menggunakan cacing beku. Jadi di dalam ada freezer khusus kami beli untuk cacing beku, menyimpan cacing beku. Yang kami menilai cacing beku tersebut lebih aman untuk ikan cupang karena sudah steril, sudah dicuci bersih kemudian dibekukan, lebih steril menurut kami. Adapun faktor risiko dan kendala, sebagaimana kita mengetahui bahwasannya melihara benda hidup itu ada kemungkinan matinya, dan itu sudah tidak terhitung di farm kami. Namun kami tetap positif, itu merupakan bentuk pembelajaran. Jadi setelah ikan tersebut misalnya mati, kita pelajari apa penyebabnya. Misalnya karena ada penyakit namanya dropsy atau sisik nanas, kemudian ada jamur, kemudian ikan ini stres atau penyakit-penyakit yang lainnya. Itu merupakan faktor risiko dan kendala yang harus kami tempuh, dan kami terus mempelajari bagaimana cara untuk menyembuhkan ikan-ikan yang terkena penyakit tersebut. Lalu diantaranya lagi faktor kendalanya adalah cuaca. Di sini kebetulan daerahnya dingin, dan daerah dingin merupakan kendala tersendiri gitu, karena air pastinya akan dingin, sedangkan ikan cupang biasa hidupnya di rawa dan di daerah yang agak hangat atau hangat bahkan. Sehingga di cuaca dingin ini kita harus ekstra untuk perhatiannya. Nah, biasanya untuk daerah yang dingin kami menyarankan agar memperbanyak garam ikan. Jadi buraya, kemudian yang dewasa juga. Setelah ganti air biasanya kami berikan garam ikan, kemudian kami berikan olahan daun ketapang agar airnya tidak terlalu dingin yang dapat menyebabkan ikan tersebut menjadi sakit. Untuk pemula yang mau main cupang, kalau berdasarkan pengalaman kami, yang pertama itu beli dulu ikan cupang 1-2 ekor, kemudian lihat-lihat, setelah timbul rasa senang itu bisa mulai kita masuk ke breedingnya ini perkawinan, pengembangbiakan. Karena mulai dari kesenangan itu biasanya kita akan lebih perhatian. Nah, bagi teman-teman yang pemula memelihara cupang, jangan takut memelihara cupang karena perawatannya tidak susah. Bagi teman-teman yang tidak punya wadah, cupang bisa ditempatkan di wadah apa saja. Baik botol aqua yang 250 ml itu bisa ditempatkan cupang di situ. Itu tempat yang paling kecil. Jadi untuk ini pun untuk ketahanan fisik, kami berusaha dan kami berharap ke depannya farm ini akan menjadi lebih besar lagi, sehingga para penghobi yang ingin mencari informasi atau ingin mencari koleksi yang berkualitas tentunya dengan harga yang terjangkau bisa langsung datang ke farm kami, bisa langsung melihat-lihat dan membeli atau bertanya-tanya. Kami membuka ibaratnya jasa konsultasi atau jasa tanya jawab bagi teman-teman penghobi yang ingin bertanya, bisa langsung WhatsApp ke nomor kami. Terakhir,
Jangan lupa subscribe channel YouTube Berbagi Semangat. Nah, di situ kita akan menemukan banyak video-video yang bermanfaat yang membuat semangat kita lebih dalam menjalani hidup.